Halo, selamat sore teman-teman. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Jadi, pada sore hari ini Big Alpha mendapat kehormatan untuk ngobrol dengan Bapak Agus Syabarudin. Saya takut salah ngomongnya. Bapak Agus Syabarudin adalah Direktur Utama dari Bank Banten. Nah, Big Alpha kedepannya akan sering ngobrol-ngobrol dengan emiten-emiten seperti ini untuk memberi kesempatan buat teman-teman langsung berinteraksi secara langsung dengan para emiten. Jadi bisa punya relationship yang lebih dekat lah, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mengerti emiten-emiten yang listing di bursa kayak gitu ya. Jadi nanti diingatkan, silakan bergabung sampai selesai sesi live-nya. Nanti Bang Banten juga, teman-teman dari Bang Banten juga akan memberikan souvenir buat nanti yang bertanya. Silahkan, feel free. Suara saya jelas nggak? Kedengeran jelas nggak? Jawab dong. Halo, dengeran ya? Sinyal aman? Suara terdengar jelas? Sekali lagi, kenalan dulu, nama saya Tirta dari Big Alpha. Pada sore hari ini, Big Alpha mendapat kehormatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus Syabarudin dari Bank Banten. Jadi, Bank Banten ini akan write issue, dan kita akan nanya-nanya, ngobrol-ngobrol tentang apa sih misi dibalik write issue yang akan dilakukan oleh Bank Banten ini gitu. Dan ini semoga kedepannya bisa menjadi event yang rutin untuk Big Alpha mendekatkan teman-teman investor di pasar modal langsung dengan para emitennya. Kita akan bikin sesi-sesi informal seperti ini ya. Saya ingatkan lagi juga, nanti teman-teman silakan bertanya. Nanti dari teman-teman dari Bank Banten juga memberikan souvenir buat para penanya di sesi Instagram Live kali ini. Kalau gitu saya coba cek ada invitations dari, kita undang aja Pak Agus Syabarudinnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Gimana Pak Agus? Suara saya kedengaran jelas nggak Pak Agus? Jelas, cukup jelas. Jelas ya. Ya, Coba saya suaranya cek jelas ya? dulu. Jelas sih Pak. Coba saya cek dulu, kasih nama judul eventnya kali ya. Gimana ya? Coba sebentar, mohon maaf. Oke, tapi nggak apa-apa deh, langsung aja. Halo teman-teman, kejelasan ya suara saya dan suara Pak Agus jelas ya? Pak Agus gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Tirta. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih dulu nih Pak, udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Big Alpha. Suatu inisiatif yang sangat baik dari sebuah perusahaan publik untuk lebih terbuka kepada teman-teman investor, terutama teman-teman investor retail yang ada dan menyaksikan sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, makasih sama-sama. Nah, langsung aja nih Pak. Eh, Kami pengen menggali sedikit tentang apa sih yang sedang dilakukan oleh Bank Banten pada saat ini. Nah, sekarang kan yang isu paling kencang beredar adalah berita tentang pemberitaan tentang rencana right issue dari Bank Banten, di mana Banten Global Development BDG tidak akan mengeksekusi rights-nya, yang pada akhirnya Bank Banten akan menjadi BUMD tersendiri. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak, apa alasan utama dari langkah-langkah yang diambil Bank Banten ini? Oke, pertama saya mau sapa dulu semua teman-teman yang gabung di acara ini, ya, di acaranya Big Alpha ya. Iya Jadi Pak. Mas Tirta dan teman-teman semua, saya Agus Sabarudin, Direktur Utama Bank Banten, atau ticker yang ada di Bursa Efek itu BEKS ya, BEKS ya. Jadi BEKS ini adalah Bank Banten ya. Sebelum saya menjawab ke sana, saya mau cerita dulu nih Mas Tirta ya, Iya Pak. bahwa uh, bank pembangunan daerah di Indonesia itu ada sekitar 27 ya, 27 BPD. Dan dari 27 BPD itu ya, yang sudah go public itu ada 3. BJTM, Bank Jatim, BJBN, Bank Jabar ya. Terus kemudian ada BEKS ya, Bank Banten. Nah, Ya. kemudian yang lain itu adalah belum
go public ya. Uh, saya sebelum masuk ke Bank Banten ya, pernah jadi dirut di Bank Kalsel ya. Itu uniknya itu bahwa Bank Kalsel itu dengan Bank Banten, diantaranya Bank Banten ini sudah punya cabang ya, bukan cuma di Provinsi Banten saja, tapi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, dari mulai Medan sampai dengan Manado, Bali ya. Nah, terus kemudian kalau kebanyakan BPD yang ada di Indonesia itu hanya ada di wilayah provinsinya saja. Jadi saya mau cerita bahwa BPD Banten ya itu sudah ada nih di seluruh kota-kota besar di Indonesia, dari Medan sampai sana. Nah, secara kepemilikan ya, secara kepemilikan memang yang berbeda dengan BPD lain itu bahwa Bank Banten ini masih dimiliki oleh badan usaha milik daerah yang namanya Banten Global Development ya. Banten Global Development ini yang punya saham 78% di Bank Banten gitu, dan 22%-nya adalah milik publik. Tapi BGD ini pemegang saham pengendali terakhirnya itu adalah gubernur. Nah, kalau BPD-BPD yang lain yang 27 itu sudah langsung pemiliknya itu adalah pemerintah daerahnya, begitu. Tidak melalui anak perusahaannya atau badan usaha milik daerahnya. Nah, seiring dengan itu maka kami ingin bahwa Bank Banten ini juga bisa dilakukan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah yang ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Sehingga dengan kami nanti sudah menjadi badan usaha milik daerah, nanti kami pun juga akan mendapatkan pembinaan, bimbingan, arahan dari Dirjen Keuangan Daerah, karena yang namanya BPD itu memang mengelola kas umum daerah, begitu. Jadi kegiatan keuangan yang ada di provinsi ya itu dikelola oleh Bank Pembangunan daerahnya. Nah, oleh karenanya kemarin alhamdulillah upaya untuk kami melepaskan diri dari BGD secara prinsip sudah disetujui dalam RUPS yang dilaksanakan oleh Banten Global Development tersebut, dan tentunya nanti akan diteruskan dengan keputusan Perda dan persetujuan dari legislatif. Nah, setelah itu berarti kami sudah menjadi BUMD sendiri dan menjadi sama seperti BPD-BPD lainnya yang ada di Indonesia. Hanya kami memang perusahaan yang sudah go public, gitu. Yang sudah go public artinya kami lebih punya peluang untuk bisa mengundang para investor umum, ya, publik untuk bisa berpartisipasi memperkuat permodalan kami. Ya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin gambarannya. Oh, oke. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini saya juga sempat ini sih tertarik untuk menanyakan bahwa selama ini kan Bank BPD itu identik dengan mengelola anggaran APBD daerah ya, Pak ya, maksudnya. Nah, Bank Banten kan sebelum APBD Banten, maksud saya sebelum pindah ke Bank Banten itu kan ada di BJB, Pak, Bank Jabar Banten. Dan sempat berencana pindah, dan itu sudah pindah, Pak. Jadi begini. Halo. Ya, Pak, silakan. Di saya aman sih. Halo. Delaynya di Pak Agus ya? Halo, Pak Agus? Oke, sorry. Sinyalnya agak delay tadi. Iya. Jadi saya nangkep sih. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya, bahwa baik. Bank Banten ya itu berbeda dengan BJB. Tadi kan ya kita ada 3 bank yang sudah go public, yaitu BJTM, BJBR, dan BEX. Ya. Nah, kami BEX itu Bank Banten. Kalau BJBR itu adalah Bank Jawa Barat sebetulnya awalnya. Tapi karena sejarahnya bahwa Provinsi Banten itu kan sebelumnya masih di bawah Provinsi Jawa Barat, ya, baru melepaskan diri pemekaran pada tahun 2000, ya. Nah, jadi pada tahun 2000 sebelum Provinsi Banten itu berdiri, ya, itu sudah kabupaten kotanya sudah bergabung di Bank Jawa Barat, gitu, Bank Jawa Barat. Gitu. Sejak tahun 2000
Provinsi Banten berdiri, maka Provinsi Banten itu bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat bersepakat tuh yang tadinya BJB itu Bank Jawa Barat berubah menjadi Bank Jabar Banten, gitu ya. Iya. Nah, tapi pada proses berikutnya pemerintah Provinsi Banten itu menginginkan ada pembangunan daerah, bank pembangunan daerah sendiri di Provinsi Banten. Ya. Makanya tahun 2016 itu membeli Bank Pundi, ya, Bank Pundi kemudian dijadikan Bank Banten. Nah, sejak itulah Bank Banten lahir. Jadi provinsi yang punya 2 BPD itu adalah Provinsi Banten. Ya. Jadi ada namanya Bank Banten, sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah 78%, tapi kalau di BJB, ya, Provinsi Banten dan kabupatennya itu cuma punya 13%, minoritas. Jadi saham mayoritas itu ada di Bank Banten, tapi kalau yang di BJB itu minoritas. Nah, itu perbedaannya. Jadi memang sering ketukar nih, Bank Banten sama BJB sama aja, tapi secara entity berbeda. Yang secara entity berbeda, dan kami ada di Bank Banten saat ini. Oke, baik. Clear banget, Pak. Nah, kembali ke rencana right issue yang akan dilakukan Bank Banten nih. Kalau saya tidak salah berencana menerbitkan sekitar 23 miliar saham baru dengan nilai sekitar 50 per saham, yang target pengumpulan dananya sekitar 2,15 triliun sampai 2,4 triliun. Nah, apa sih Pak rencana BEX dengan hasil uang dari pengumpulan right issue tersebut, Pak? Apakah ada ekspansi ke depannya seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Ya, sekali lagi karena kami kan usianya baru 5 tahun nih, ya. Betul, Pak. Sedangkan kalau bank pembangunan daerah yang lain yang 26-nya itu kan sudah ABG, ya, udah anak baru bocah, ya, udah lebih 50 tahun. Ya. Jadi kami terus berupaya untuk mengejar kakak-kakak kami, ya, yang sudah jauh di depan, ya, karena kami baru berusia 5 tahun. Oleh karenanya kami ingin captive market, ya. Jadi BPD itu kan punya captive market yang memang itu sangat potensial sekali untuk dikembangkan, yaitu adalah aparatur sipil negara, karena pegawai Pemda itu gajiannya itu adalah di BPD, begitu, karena kan kas daerahnya dikelola oleh BPD. Nah, dari situlah sebagai captive market kita yang mau kita kembangkan, makanya kami, ya, nanti akan melakukan right issue ini untuk memperkuat layanan ekosistem digital kami, gitu, terhadap captive market yang ada. Jadi nanti 65% itu untuk ekspansi bisnisnya, 35% itu adalah untuk penguatan infrastruktur keuangan kita. Nah, kira-kira ke depan seperti itu dana yang mau kita ambil. Oke, terkait dengan penguatan infrastruktur, Pak, saya juga melihat di beberapa media bahwa BEX ini salah satu, kalau bisa saya bilang, bahkan salah satu BUM Bank BPD yang cukup agresif ya, Pak. Maksudnya tahun ini ada terjadi kenaikan aset itu sekitar 28%, terus ada beberapa kolaborasi dengan bahkan brand-brand global seperti Amazon dan FDS, itu Fortress Data Services. Nah, Amazon ini kan terkait dengan tech company dan penyelenggaraan cloud computing ya Pak ya. Nah, sebenarnya kerjasama dan kolaborasi seperti apa yang BEX rencanakan, Bank Banten rencanakan dengan Amazon ini Pak? Ya, pertama memang sekali lagi bahwa kami bersyukur, ya, punya kesempatan yang baik untuk bisa justru dalam kondisi pandemi ini bisa tumbuh 28,11%, ya, termasuk yang terbesar kedua setelah NTT, ya, Bank NTT. Oh, ya. okay. Nah, dibandingkan dengan peer group kami, ya, sesama BPD. Ya. Jadi peluang kami ini menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa terus berkembang, ya. Apalagi komitmen kami itu sudah betul-betul berupaya masuk kepada ekosistem, ya, layanan digital, ya, ekosistem digital yang ada di dalam captive market kita. Nah, karena kami sudah berkomitmen untuk masuk ke layanan digital, ya, tapi kami bukan menjadi bank digital, ya, dalam arti
bank digital menurut definisi OJK itu, ya peraturan OJK yang baru itu adalah bank yang cuma punya satu cabang, kemudian semuanya dilayani secara digital. Tapi kalau kami nggak begitu, kami hybrid ya. Artinya itu kami nggak satu cabang, karena kami sudah punya cabang dari kota besar di Sumatera sampai Manado sampai Bali gitu ya. Nah, tapi kami melakukan layanan digitalnya itu terhadap layanan dan produk-produk kita ya. Sehingga kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam bertransaksi keuangan itu bisa dilakukan. Jadi cocok buat generasi milenial sekarang, bahkan juga mungkin kami persiapkan untuk generasi alpha ya, yang sekarang ini captive marketnya kan adalah pegawai negeri. Pegawai negeri ini udah pada punya anak kan, bahkan ada yang udah punya cucu gitu ya, ada yang udah cucu. Nah, cucu dan anaknya inilah sebetulnya target pengembangan kami ke depannya ya, untuk bisa menjadikan Bank Banten ini sebagai bank utamanya mereka dalam bertransaksi gitu. I see. Iya. Jadi itu kira-kira kenapa kami alhamdulillah tumbuh seperti itu dan kemudian mau bekerja sama dengan katakanlah institusi atau perusahaan kelas dunia ya, seperti AWS ya, Amazon Web Services ini. Karena kalau kami masuk ke layanan digital tadi, bukan cuma kenyamanan, tapi keamanan juga penting. Mereka kan sudah punya standarisasi cyber security yang bagus, gitu. Betul. Sehingga kami menjadi nyaman dan nasabah-nasabah kami juga akan menjadi lebih nyaman. Makanya mendingan jangan tinggalin Bank Banten deh, udah masuk segera. Oke, baik. Nah, ini sekali lagi saya kasih reminder buat teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan aja di question box ya, nanti dibantu jawab oleh Pak Agus jika ada yang ingin bertanya tentang BEX atau gimana program Bank Banten ke depannya, seperti itu. Nah, sekarang kan saya pengen nanya nih Pak, BPD itu kan sangat bergantung kepada aparatur sipil ya Pak, di mana mereka sebenarnya lebih ke mengelola APBD atau belanja daerah. Nah, apakah ini menjadi strategi Bank Banten ke depannya masih seperti itu, yang pengen tidak lepas dari identiknya bisnis model sebuah BPD, atau emang ada strategi-strategi baru Pak untuk meraih market-market baru misalnya di luar pegawai negeri atau belanja daerah Pak? Ya, oke. Jadi Bank Banten tadi saya sampaikan captive marketnya itu adalah ASN ya, aparatur sipil negara atau pegawai negeri ya. Tapi itu adalah merupakan captive market kita. Dan kami akan terus mengupayakan untuk pengembangannya, yaitu bagaimana mengembangkan ekosistemnya ya. Jadi dari pegawai negeri ini butuh apa aja sih? Oh, mereka butuh pendidikan. Oh, mereka butuh apa lagi? Kebutuhan rumah tangganya. Oh, apalagi? Semuanya menjadi dibuat ekosistemnya sehingga perputaran dananya itu ada di kita dan captive market kita tetap terjaga ya. Bagaimana misalnya kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pendidikannya, itu kita kembangkan. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ekosistemnya kita kembangkan ya. Nah, jadi pengembangan ini ya berbasis kepada captive market yang emang kita udah punya. Kan banyak nih sekarang bank-bank yang menyatakan layanan digital dan bahkan digital banking, tapi sebetulnya mereka captive marketnya masih belum jelas gitu kan ya. Ya. Nah, sedangkan kami sudah ada gitu loh. Kami punya potensi sekitar 70-an ribu pegawai negeri yang ada di kami ini ya. Coba bayangkan kalau 70 ribuan itu berapa perputaran uangnya yang bisa dilakukan. Apalagi Provinsi Banten itu potensial banget. Coba aja perhatiin nih, secara geografis ya, Banten itu kan sebagai penghubung antara Sumatera, Pulau Sumatera dengan Jawa gitu ya. Nah, terus kemudian juga kita akan terus kembangkan lagi bukan cuma secara demografi itu, tapi juga potensi yang ada di sebelah utara itu kan industri ya Banten tuh. Sebelah selatan itu pertanian sama pariwisata. Belum lagi potensi perumahan-perumahan yang ada di Banten itu, sebut aja pengembang-pengembangnya keren-keren semua ya. Pengembang-pengembang yang terdepan sebut banyak di situ ya.
pengembangannya itu dari Tangsel ya terus Tangerang Ya. menjadi pengembang-pengembangan besar yang itu potensial sekali untuk dikembangkan ekosistemnya, sehingga Ya. akhirnya Bank Banten itu bisa mendapatkan income yang lebih besar, bukan cuma pendapatan bunga tapi pendapatan dari fee-based income. Oke, oke. Dari pihak Bank Banten sendiri, Pak, ada menargetkan pertumbuhan revenue top line dan bottom line tahun ini? Boleh di-share sedikit, Pak, kisi-kisinya mungkin? Ya, jadi gini, kami dari triwulan 1 ya, kemudian Ya, triwulan 2 ya, Maret ya. Dari Maret dibandingkan dengan posisi Agustus katakanlah ya, dengan ya. posisi Agustus itu pertumbuhan dari sisi pendapatan bunganya itu meningkat, yang tadinya cuma 44 miliar itu bisa mencapai sekitar 170-an miliar ya. Wow. Artinya perkembangannya lumayan ya, tumbuh sekitar 170-an% incrementalnya. Ya. Lalu kemudian pendapatan fee-based income kita juga meningkat. Dari triwulan 1 itu cuma 4 miliar, sekarang ini saya dapat laporan udah sekitar 22 miliar pendapatannya. Artinya meningkat udah sampai sekitar 300-an% gitu. Di Ya. tengah pandemi juga ya, Pak ya? Kenapa? Peningkatannya terjadi di tengah pandemi juga ya? Nah, ya, jadi justru makanya blessing ya, kita dalam kondisi sulit ya, kita masih glowing in the dark ya, glowing in the crisis. Oke, oke. Kok, Pak, sebentar, Pak. Ini ada yang bertanya. Coba saya cek dulu. Eh, Loh, pertanyaannya hilang. Oh, bukan, bukan. Oke, maaf. Bukan Bukan pertanyaan. Oke, saya ulangin juga. Jika ada teman-teman yang menonton IG Live ini ingin bertanya kepada langsung ke Pak Agus, silakan aja di kolom komentar atau melalui question box. Nanti kita jawab bersama Pak Agus langsung. Dan teman-teman dari Bank Banten juga menyediakan souvenir untuk yang bertanya nanti ya. Nah, lanjut nih Ada Pak. hadiahnya Pak nggak, Agus ini kan. Mas Tirta? Ada hadiahnya nggak yang nanya dari Bang Banten? Ada Wah, nggak? ada nih Pak. Ada harusnya, Ada, harusnya ada ya. ada. Udah disiapin. Oke. Nanti yang buat bertanya nanti ada hadiah dari Pak Agus mungkin langsung pribadi atau dari teman-teman Bang Banten, silakan aja ya di question box atau di kolom komen, saya akan bantu bacakan biar bisa dijawab oleh Pak Agus. Jarang-jarang dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama Dirut salah satu Bank BPD yang listing di bursa. Atau Bang Tirta, tadi Mas Tirta sempat nanya tentang right issue ya. Iya, Mungkin Pak. ada sebagian teman-teman yang join di sini udah bermain saham ya, udah berinvestasi di saham ya, Ya. sudah berinvestasi di saham. Nah, coba deh lirik BEX ya. BEX itu dibandingkan dengan katakanlah tadi kan peer group kita itu adalah BJBR ya sama BJTM. Kalau dari sisi harga ya, dari sisi harga itu BJTM itu sekitar 600-an ya. Terus kemudian Ya. kalau BJBR itu sekitar 1.600-an. Tapi BEX ini masih sekitar 100 perakan per lembarnya ya. Artinya apa? Potensial upside-nya itu bisa opportunity-nya bisa lebih besar, dan ini masih murah gitu loh. Kesempatan untuk bisa berinvestasi gitu. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Mbak Nurul Nurul Aisa Turida. Ada rencana buat program women saving nggak Pak? Pangsa pasar perempuan ibu-ibu cukup promising. Terima kasih. Nah, Oke, Ibu Nurul, makasih ya pertanyaannya. Kami memang lagi punya produk-produk spesial Bu untuk saving ya, untuk saving ini. Banyak sekali, kita ada punya tabungan Jawara ya, kemudian ada deposito Jawara, bahkan ada juga tabungan bisnis Jawara ya. Nah, intinya bahwa program saving account kita ini ya itu menarik Bu ya. Nanti mungkin kalau Ibu Nurul bisa dihubungi, kami sudah punya tim yang bisa mempersiapkan untuk produknya, dan kemudian juga kita bisa tailoring gitu Bu. Ya, jadi Bu Nurul nanti tinggalkan aja Bu kontaknya, atau nanti bisa berkoordinasi dengan Mas Tirta kali ya, Big Alpha untuk boleh, boleh, boleh Pak.
nanti kami tindak lanjuti. Yang jelas kami punya produk-produk menarik loh sekarang savingnya. Ya. Contoh aja deh misalnya tabungan bisnis ya. Tabungan bisnis itu kita bisa rata-rata setara dengan deposito gitu ya, tabungan bisnis kita ya. Ya. Jadi kalau misalnya nabung paling cuma sekitar 1, 2, 3% gitu ya, kita bisa lebih tinggi daripada itu ya. Terus Oke, kemudian oke. banyak produknya ya, masih. Baik. Oke, ini Pak ada yang ngejapri saya karena kayaknya kelewat pertanyaan dari Pak Filio Wiguna. Pak Agus, bagaimana kabar laporan keuangan kuartal 3 2021? Bisa diproyeksikan kapan perkiraan Bank Banten mencetak profit? Apakah ke depannya pembagian dividen akan seperti bank daerah yang lain, Pak? Ya, sekali lagi bahwa kami ini kan bank yang berasal dari Bank Pundi sebelumnya, ya. Jadi Ya. mungkin bisa diketahui bahwa banyak kredit bermasalah yang sebelumnya yang sedang kami selesaikan. Jadi sekarang ini memang saya punya strategic turnaround yang mengupayakan supaya supaya program strategic turnaround ini bisa berjalan baik, dan kemudian juga harapan saya selama 4 tahun ini kan masih merugi nih ya, untuk menutup kerugian-kerugian yang lalu, dan kemudian juga kami melakukan proses penagihan. Harapan saya di samping pertumbuhan bisnis tadi, juga proses penagihan ini bisa segera berjalan sehingga akhirnya bisa memberikan profit di tahun ini ya. Oke. Proyeksinya target kami diupayakan di tahun ini untuk segera bisa mencetak laba. Namun demikian sebetulnya potensial upside dari price base itu sendiri yang merupakan sebuah daya tarik untuk berinvestasi ya. Dan kemudian juga secara fundamental tadi saya sudah ceritakan bahwa kami punya potensial market yang bagus ya, yang tadi di utara itu adalah industri, kemudian di selatan adalah pertanian dan pariwisata ya. Nah, itu Ya. menjadi salah satu pertimbangan captive market kami ya. Masih. Oke. Baik. Tapi kebijakan tadi ada satu lagi yang belum terjawab, Pak. Kebijakan dividennya apakah akan seperti Bank BPD yang lain atau belum bisa di-share Ya, di level sekarang? otomatis jika kami sudah laba tentunya kami juga akan memperhitungkan pembagian dividen. Namun sekarang kan Ya. kami sedang berupaya nih, 4 tahun lalu masih merugi karena menutup kredit-kredit yang bermasalah, dan Ya. diharapkan di tahun ini proses untuk ekspansi bisnisnya berjalan, layanan yang berjalan, fee based income-nya meningkat, pendapatan bunganya meningkat, dan penagihan dari kredit-kredit bermasalah itu bisa kita dapatkan. Semoga kami bisa laba dan kemudian juga bisa memperhitungkan pembagian dividennya kepada para investor kita. Namun perlu diingat bahwa potensi saham BEX itu adalah bagus untuk berinvestasi. Oke, baik. Reminder aja buat teman-teman yang bertanya, nanti follow akun Big Alpha dan akun Bank Banten juga ya. Jadi nanti pengumuman siapa yang akan mendapatkan souvenir dari teman-teman Bank Banten ada di Instagramnya Bank Banten, bukan di Instagram Big Alpha. Tapi jadi follow juga Instagramnya Bank Banten. Mohon maaf Pak, ini masih banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya dari Mbak Natali Suma. Harga right issue di berapa Pak? Dan apakah sudah ada standby investor? Ya, kami sudah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK ya, dan harga exercise-nya itu relatif di bawah rata-rata kami ya, yaitu sekitar di 70-an ya, 77 ya, di 77 ya. Saya kira itu menjadi daya tarik ya, karena sekarang rata-rata potensi price-nya saham kita itu sekitar 100-an. Jadi lumayan ya, kita punya peluang untuk mendapatkan potensial upside-nya. Baik, baik. Ini pertanyaan yang masuk lain masih terkait tentang standby buyer ya, dan harga right issue-nya udah dijawab oleh Pak Agus. Ini masih ada yang komen menggelitik sedikit, saya bacakan tadi, lucu Pak. Souvenir Bank Banten paling penting adalah kenaikan harga saham BEX. Mantap. Iya, itu yang standby buyer ya. Yang standby buyer ya, Pak. itu sudah banyak peminatnya Pak. Karena gitu. Mereka tuh melihat potensi Bank Banten ini besar ya. Sehingga banyak sekali yang mau masuk ke kita ya. Makanya
sayang kalau teman-teman retail ya nggak masuk sekarang ini karena potensial kita itu sangat besar sekali dan sudah banyak keinginan dari para investor-investor itu juga masuk ke kita. Ya. Iya. Ini pertanyaannya tadi udah dijawab dari Arjan Top. Harga pelaksanaan isunya di berapa Pak Agus? Sudah ada keputusan untuk standby bayarnya kah? Udah dijawab tadi ya sama Pak Agus. Saya cek lagi ada beberapa yang masuk ke WhatsApp nih dari tim saya. Eh, coba ini bagus nih pertanyaannya, saya baca dulu. Mohon maaf Pak Agus, agak karena di laptop. Eh, ini dari Redia Ramadan, apakah ada strategi dari Bank Banten ekspansi ke segmen produktif Pak? Sorry, gimana Mas? Apakah ada strategi dari Bank Banten untuk ekspansi bisnis ke segmen yang produktif ini? Segmen produktifnya apa ya? Mungkin bisa diceritakan Pak sekarang segmen-segmen yang diberikan oleh yang dibantu dalam bisnis modelnya Bank Banten seperti apa? Oke, salah satu grand strategi yang kami sedang persiapkan dalam strategi turnaround ini kita refocusing target market. Ya, refocusing target market itu kita akan berfokus kepada captive market kita. Captive market kita itu adalah pertama pegawai negeri, kemudian juga captive market kita itu adalah untuk pembangunan yang berbasis APBD, ya. Jadi produktifnya adalah kita ke sana, ya. Jadi yang membangun untuk daerah itu akan kita prioritaskan. Gitu. Baik. Nah, ini pertanyaannya masih banyak tapi terkait rank issue dan waktunya sudah lewat juga nih 30 menit, kita nggak bisa ngambil waktunya Pak Agus banyak-banyak. Pertanyaan terakhir deh Pak. Pak Agus, sebagai dari perwakilan dari Bank Banten, ada pesan kepada teman-teman yang menonton Instagram Live ini dan teman-teman investor retail yang tertarik mungkin untuk masuk sebagai investor di saham BEX? Silakan Pak. Oke, baik. Teman-teman yang ikut di acara Big Alpha ini, kami Bank Banten punya komitmen yang sangat tinggi untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya dan juga kepada para investornya. Oleh karenanya kami sedang terus melakukan strategic turnaround dan terus meningkatkan kinerja kita, dan tentunya di samping potensial investasi harga saham yang bisa terus meningkat ya dibandingkan dengan peer-nya kami juga secara fundamental bisnis kami juga sedang kita perbaiki sehingga akhirnya potensi dari BEX ini bukan cuma aja harga sahamnya yang potensial naik ya, tapi juga secara fundamentalnya juga kita akan semakin meningkat. Bahkan kami ingin menjadi bank daerah rasa global karena kami bekerja sama dengan institusi internasional ya seperti sekelas FDS dan AWS itu kan sudah punya standar internasional dalam layanan digitalnya. Jadi don't miss it. Oke, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Kami merasa terhormat sekali bisa menjadi teman sharing untuk dari teman-teman pihak Bank Banten. Semoga rencana bisnis ke depannya makin lancar dan performa perusahaannya semakin meningkat ya Pak. Terima kasih lagi atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya buat teman-teman. Nanti sesi ini akan kita save di IG Live, di Instagram Live. Dan buat teman-teman tadi yang bertanya, ada beberapa yang saya tanyakan dan melalui question box, silakan follow Instagramnya Bank Banten karena pengumuman tata cara pembagian souvenir dari Bank Banten ada di sana ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya Pak. Terima kasih ya, Pak Tirta dan Big Alpha dan semua teman-teman yang sudah join di sini. Ya. Baik. Jangan lupa ada peluang yang bagus buat berinvestasi di BEX. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka jalan untuk kolaborasi bersama BEX di depannya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sekian teman-teman. Silakan nanti di Instagram Live. Saya akhiri sesi Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Bye. Ya.
Ya, nanti itu jadi sesi kita dengan Bank Banten. Mudah-mudahan nanti ada sesi-sesi berikutnya dengan emiten-emiten lain yang kita ajakin Instagram Live karena Big Alpha bermimpi untuk menjadi jembatan dari buat teman-teman investor, investor retail untuk mendapatkan data secara langsung, data primary langsung dari emiten-emiten yang listing di bursa. Jadi informasinya langsung dari tangan pertama sehingga bisa memperbaiki keputusan teman-teman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Oke? Untuk sesi hari ini, untuk malam ini, sekian saja. Saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, ke Instagramnya pihak Bank Banten ya, karena ada pengumumannya di sana. Oke, terima kasih.